Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang perkuliahan kita pada sore hari ini, yaitu ekonomi pertanian. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Kristi Ayu Marcella Lorenza, yang kedua Wahyudi, dan yang ketiga Akmal Jamaluddin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang penawaran dan permintaan hasil pertanian. Nah, di dalam materi ini kita mempunyai beberapa subpembahasan yang akan kita pelajari bersama beberapa menit ke depan. Nah, yang pertama adalah hukum penawaran dan permintaan. Yang kedua, faktor-faktor penentu penawaran dan permintaan. Yang ketiga, kurva penawaran dan permintaan individu dan kurva pasar. Yang keempat, dampak dari perubahan penawaran dan permintaan. Dan yang kelima adalah perilaku konsumen. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Nah, sebelum ke hukum penawaran, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan penawaran. Nah, penawaran atau supply merupakan jumlah dari suatu barang tertentu yang ingin dijual pada berbagai kemungkinan harga dan jangka waktu tertentu. Nah, hubungan antara harga persatuan dan jumlah yang mau dijual dirumuskan dalam hukum penawaran. Dengan asumsi faktor lain tidak berubah atau ceteris paribus, penjual atau produsen cenderung menghasilkan dan menawarkan lebih banyak pada harga yang tinggi daripada harga yang rendah. Nah, barang itu mempunyai penawaran karena jumlahnya terbatas. Nah, berikut adalah bunyi hukum penawaran, yaitu bila harga suatu barang meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijualnya. Nah, selanjutnya adalah permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, kombinasi hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen dirumuskan dalam hukum permintaan. Nah, hubungan tersebut juga dapat digambarkan melalui kurva permintaan. Nah, barang mempunyai permintaan karena barang yang bersangkutan memiliki nilai guna. Nah, jika tadi barang memiliki penawaran itu karena jumlahnya terbatas, nah barang dikatakan memiliki permintaan itu karena dia memiliki nilai guna, sehingga konsumen akan membelinya karena barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah bunyi hukum permintaan. Nah, ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor penentu penawaran dan permintaan. Nah, kira-kira apa saja sih faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan itu? Nah, kita ke penawaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, ini sesuai dengan hukum penawaran, di mana ketika harga barang itu naik, maka penawaran pun akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua adalah jumlah produsen di pasar. Nah, mengapa hal ini bisa mempengaruhi penawaran? Karena jika terjadi beberapa produsen di pasar dan menawarkan harga barang yang sama, maka di sana terjadi persaingan antara produsen, sehingga masing-masing produsen akan memiliki strategi dalam menentukan jumlah barang yang ingin ditawarkan di pasaran. Dan yang ketiga adalah harga-harga faktor produksi. Nah, hal ini mempengaruhi penawaran karena faktor produksi digunakan sebagai penentu harga pokok penjualan oleh produsen, sehingga hal ini akan mempengaruhi harga barang yang akan dijual oleh produsen tersebut. Nah, yang keempat adalah harga barang-barang lain. Yang dimaksud di sini adalah harga barang substitusi dan barang komplementer. Nah, yang kelima ada teknik produksi. Yang keenam perkiraan harga di masa depan. Dan yang ketujuh adalah elastisitas produksi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ya, ini sama dengan penawaran tadi, di mana ini berlaku hukum permintaan. Dan yang kedua adalah pertambahan jumlah penduduk. Nah, semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula permintaan yang terjadi di pasar. Dan yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini mempengaruhi permintaan karena semakin tinggi penghasilan seseorang, maka ia akan cenderung mengkonsumsi barang lebih banyak atau membeli barang lebih banyak. Dan yang keempat adalah harga barang-barang lain. Ini sama, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Yang kelima adalah musim, selera, mode, kebiasaan, perubahan zaman, dan lingkungan sosial. Selanjutnya ini akan kita bahas pada perilaku konsumen di bab yang terakhir. Nah, yang keenam adalah pandangan tentang masa mendatang, dan yang ketujuh adalah elastisitas barang. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu kurva penawaran dan permintaan individu dan kurva pasar.
Nah, sebelum kita melihat kurva penawaran individu dan kurva pasar, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan penawaran individu dan penawaran pasar. Nah, penawaran individu maksudnya yaitu penawaran dari satu perusahaan atau satu produsen. Karena satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki kuantitas penawaran barang yang berbeda. Tentunya dalam hal ini yaitu barang yang ditawarkan adalah jenis barang yang sama. Nah, kemudian penawaran pasar adalah gabungan dari keseluruhan penawaran-penawaran individu yang ada di dalam pasar. Nah, jadi contohnya misal penawaran individu yaitu dalam suatu pasar terdapat 3 toko atau 3 penjual yang menawarkan ayam potong. Nah, penjual pertama itu menawarkan 10 ekor ayam potong. Nah, penjual kedua menawarkan 50 ekor ayam potong dan penjual ketiga menawarkan 40 ayam potong. Nah, di sana penawaran individunya yaitu merujuk pada masing-masing penawaran yang dilakukan oleh penjual atau individu. Sehingga penjual A memiliki penawaran sebanyak 10 dan seterusnya. Nah, kalau penawaran pasar itu adalah akumulasi atau jumlah keseluruhan barang-barang yang ditawarkan oleh keseluruhan penjual. Jadi ya, yang pertama misal tadi menawarkan 10, yang kedua 50, dan yang keempat 40, maka jumlah penawaran pasarnya adalah 100 ekor ayam potong. Nah, berikut adalah kurva penawaran pasar dan penawaran individu. Nah, karakteristik penawaran berdasarkan hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga barang, maka akan semakin banyak penawaran. Nah, hal itulah yang terlihat dari kurva penawaran di atas, di mana kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana harga barang itu mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh masing-masing penjual. Nah, kita bisa melihat di sini pada harga 10 yaitu penjual A menawarkan 5 barang, penjual B menawarkan 2 barang, penjual C menawarkan 3 barang. Nah, di sini sehingga kurva penawaran pasarnya yaitu pada harga 10 adalah 10 barang, di mana itu merupakan penjumlahan dari barang yang ditawarkan oleh toko A, B, dan C. Nah, kemudian kita lihat lagi pada harga 20, di sini toko A itu menawarkan 10 barang, toko B menawarkan 4 barang, dan toko C menawarkan 6 barang. Sehingga jumlah penawaran pasarnya adalah 20 barang pada harga 20. Begitu seterusnya sampai ke harga ke-50. Nah, selanjutnya kita ke kurva permintaan individu dan permintaan pasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan individu? Permintaan individu itu sudah jelas ya, maksudnya yaitu terkait dengan permintaan dari perorangan atau individu. Nah, sedangkan permintaan pasar itu adalah gabungan dari seluruh permintaan individu yang ada di dalam pasar. Jadi misal di suatu pasar yaitu ada Wahyudi, Marcella, dan Kristi, di mana mereka masing-masing memiliki jumlah permintaan yang berbeda. Nah, jumlah dari permintaan mereka itu dinamakan permintaan pasar. Nah, berikut adalah kurva dari permintaan pasar dan permintaan individu. Nah, pada kasus kali ini yaitu kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu merupakan kurva permintaan. Nah, di sini kita bisa melihat pada harga 30 yaitu si A itu memiliki penawaran sebanyak 2 unit. Dan si B pada harga 30 hanya 1 unit. Sedangkan si C dia tidak memiliki permintaan pada harga 30. Nah, di sini kita bisa melihat pada harga 30 kurva pasarnya ada berjumlah 3 unit, yaitu merupakan penjumlahan dari barang yang diminta oleh A sebanyak 2 unit dan barang dari B yaitu sebanyak 1 unit. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu dampak dari perubahan penawaran dan permintaan. Nah, perubahan permintaan dan penawaran akan mempengaruhi keseimbangan harga. Nah, sebagaimana kita tahu, harga yang terjadi di pasar itu merupakan potongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana perpotongan tersebut biasa kita sebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, dalam kasus kali ini ada beberapa kondisi di mana permintaan dan penawaran ini akan mempengaruhi kecenderungan harga, yaitu apakah akan naik atau akan turun. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil memprediksi apakah kecenderungan yang akan terjadi ketika kondisi-kondisi ini terjadi. Nah, yang pertama, ketika permintaan naik tapi penawaran tetap. Nah, harga akan cenderung titik-titik. Silahkan dijawab. Nah, harga akan cenderung naik. Kenapa bisa naik? Karena ketika permintaan naik dan penawaran tetap, maka terjadi kelangkaan barang atau kekurangan stok di pasaran, sehingga harga akan cenderung naik. Nah, selanjutnya, ketika permintaan turun tapi penawaran tetap, maka harga akan cenderung harganya akan cenderung turun. Ini sebaliknya, yaitu ketika permintaannya turun dan penawaran tetap, maka di sana bisa terjadi surplus barang. Kemudian ketika penawarannya naik dan permintaannya tetap, maka harga akan
turun. Dan yang terakhir, ketika penawaran turun, permintaan tetap, harga akan naik. Nah, berikut ini adalah pergeseran kurva penawaran dan kurva permintaan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini kurva penawarannya bergeser dari S0 ke S1. Nah, di sini juga ada pergeseran kurva permintaan. Nah, pada tingkat harga yang sama, jumlah permintaan itu dapat berubah, yaitu bertambah atau berkurang. Nah, penyebabnya yaitu pendapatan, selera, harga barang, substitusi, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kelima, yaitu perilaku konsumen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian barang atau jasa. Nah, tentunya sebelum membeli barang atau jasa, konsumen biasanya melakukan berbagai macam pertimbangan, seperti mempertimbangkan harga, kualitas, serta fungsi atau kegunaan dari barang atau jasa tersebut. Nah, perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang pertama adalah faktor sosial, di mana faktor ini meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen, seperti keluarga, teman, dan lain-lain. Kemudian ada faktor budaya. Nah, aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial atau status sosialnya. Nah, yang ketiga adalah pribadi atau personal. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen seperti tingkat pendapatan, selera atau preferensi individu tersebut, dan aspek demografis, ya ini berkaitan dengan umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah faktor psikologis. Nah, salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup, di mana semakin tinggi gaya hidup seseorang, maka sudah dipastikan hidupnya akan semakin konsumtif. Nah, secara umum ada dua perilaku konsumen. Yang pertama yaitu yang bersifat rasional, dan yang kedua adalah perilaku yang bersifat irasional. Nah, ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhannya. Kemudian, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin, dan konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen tersebut. Nah, sebaliknya, ciri-ciri perilaku konsumen yang tidak rasional adalah konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan gengsi. Nah, kemudian konsumen lebih mementingkan merek ketimbang nilai guna barang. Selanjutnya, konsumen sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan promosi. Nah, dalam teori perilaku konsumen terdapat dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kardinal, dan yang kedua adalah pendekatan ordinal. Nah, menurut pendekatan kardinal, nilai guna atau kepuasan seseorang atas suatu barang itu bisa diukur dengan angka. Nah, satuan ukurannya adalah util, diambil dari kata utility. Nah, sedangkan pendekatan ordinal yaitu menyatakan bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur secara kuantitatif atau dengan angka, melainkan sifatnya bertingkat atau berjenjang dan hanya bisa dibandingkan. Nah, dalam pendekatan kardinal di sana terdapat dua ukuran kepuasan. Yang pertama adalah total utility atau kepuasan total, dan yang kedua adalah marginal utility atau kepuasan tambahan. Nah, kepuasan total adalah ukuran kepuasan total yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan kepuasan tambahan atau marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu unit barang tambahan. Nah, kemudian dalam pendekatan kardinal, kita mengenal istilah the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa tambahan kepuasan awalnya akan meningkat, namun kemudian setelah mencapai level tertentu, tambahan kepuasan tersebut akan terus menurun jika seseorang mengkonsumsi barang yang sama secara terus-menerus. Nah, di sini sebagai contoh, kita punya data kepuasan Wahyudi dalam mengkonsumsi buah mangga. Nah, yang pertama, di sini kita bisa melihat pada buah pertama, total utility atau total kepuasannya adalah 6. Kemudian pada buah kedua, total utility-nya menjadi 16. Pada buah ketiga, total utility-nya menjadi 22. Pada buah keempat menjadi 26. Pada buah kelima menjadi 28. Dan pada buah keenam menjadi 28. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung marginal utility atau tambahan kepuasannya, yaitu pada buah pertama sebanyak 6, yaitu karena dari 0 ke 6. Kemudian pada buah kedua marginal utility-nya adalah 10, yaitu merupakan penambahan dari 6 ke 16. Kemudian pada buah ketiga marginal utility-nya hanya sebesar 6, dan seterusnya pada
buah keempat hanya 4, buah kelima hanya 2, dan pada buah keenam sebesar 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana the law of diminishing marginal utility itu berlaku. Selanjutnya di sini ada kurva total utility atau kepuasan total dari Wahyudi ketika dia mengkonsumsi sejumlah mangga. Nah, kita bisa melihat di sini semakin banyak mangga yang ia konsumsi, maka total utility-nya akan semakin melandai. Nah, ini membuktikan bahwa semakin banyak mangga yang ia konsumsi, maka penambahan jumlah utility-nya itu akan semakin menurun. Dan berikut adalah grafik dari marginal utility yang terjadi ketika Wahyudi mengkonsumsi sejumlah mangga, di mana kita bisa melihat pergerakan grafiknya semakin lama akan semakin menurun. Nah, selanjutnya pada pendekatan ordinal kita menggunakan yang namanya kurva indifferent atau indifference curve. Kalau tadi pada pendekatan kardinal kita menggunakan marginal utility dan di sana menggunakan angka-angka, maka pada kurva indifference kita hanya menggunakan tingkat kepuasan. Nah, kurva ini menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, setiap titik dalam kurva ini melambangkan tingkat kepuasan yang tidak berbeda atau indifference, meski kombinasi konsumsi barang atau jasanya itu berubah-ubah atau berbeda. Nah, berikut ini adalah gambaran kurva indifference. Nah, di sini kita punya tabel kombinasi konsumsi mangga dan apel yang dilakukan oleh Wahyudi. Nah, kombinasi-kombinasi ini diasumsikan untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Nah, misal pada kombinasi A itu jumlah mangga yang dikonsumsi oleh Wahyudi adalah 7 dan jumlah apelnya hanya 1. Nah, kemudian jika dia mengurangi jumlah mangga yang ia konsumsi menjadi 5, maka dia harus meningkatkan jumlah konsumsi apelnya, yaitu sebanyak 2, untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Nah, selanjutnya pada kombinasi C, jika dia menguranginya lagi menjadi 4 pada konsumsi mangga, maka jumlah apel yang harus ia konsumsi adalah 3 buah. Nah, selanjutnya pada kombinasi D, jumlah mangga yang konsumsi 3,5, maka jumlah apel yang konsumsi adalah sebanyak 4 buah. Dan kalau kita gambarkan kurva indifference-nya akan membentuk garis lengkung sebagai berikut ini. Nah, baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Saya Akmal Jamaluddin, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.